Allah Subhanahu wa taala. Fakultas Dakwah dan Komunikasi berkomitmen untuk terus berupaya untuk memajukan segala aspek, termasuk di dalamnya adalah aspek akademik, karena memang Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini adalah arahnya adalah pengembangan akademik. Walaupun wilayah non-akademik juga kita terus kembangkan. Salah satu unsur yang paling penting dalam konteks pengembangan kualitas akademik adalah review kurikulum, yang memang kewajiban bagi kita semua untuk melakukannya, mempertimbangkan betapa pesatnya perubahan social change yang terjadi di masyarakat dan di dunia industri. Ini harus kita jadikan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki kualitas kurikulum kita. Karena walau bagaimanapun, kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu akan berdampak pada lulusan kita nanti yang tidak akan terserap dalam dunia kerja, dalam dunia industri. Karena di era sekarang ini tuntutan yang paling maksimal itu adalah bagaimana lulusan-lulusan kita itu mampu diserap oleh dunia kerja. Makanya kalau dalam konteks akreditasi itu ada penilaian penting di situ yang menjadi penilaian sebuah prodi itu akreditasinya unggul atau tidak. Walaupun nilainya 390, tapi kalau syarat perlu akreditasi unggul ini tak terpenuhi, itu tidak akan menjadi akreditasi unggul. Salah satunya itu alumni, masa tunggu alumni. Masa tunggu alumni dalam konteks bagaimana alumni nanti setelah tamat itu berapa persentasenya yang diterima di dunia kerja. Ini menjadi penilaian penting dalam akreditasi. Kemudian yang paling penting juga selain itu adalah sumber daya manusia atau SDM. Jadi kalau kita perhatikan akreditasi program studi yang standar 9 itu ada kalau tidak salah 3, nanti dikoreksi, atau 4 itu. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan itu 3, yaitu aspek SDM. Di sini adalah dosen, kemudian aspek mahasiswa, kemudian terakhir itu aspek alumni atau lulusan. Aspek SDM ini, walaupun kita melihat bahwa SDM kita semakin lama semakin berkualitas dengan adanya training pelatihan dan sebagainya, saya mendorong kepada kawan-kawan dosen untuk juga mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kualifikasi akademiknya dari S2 menjadi S3. Karena sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, itu hanya di Indonesia. Kalau dalam level negara-negara kita di ASEAN, tapi saya tidak tahu yang di Vietnam atau Kamboja. Kalau di Singapura, di Malaysia yang dekat dengan kita, itu di perguruan tinggi mereka itu minimal itu dosen harus S3. Jadi kalau yang S2 itu ya terpaksa ya di-staffkan. Saya pikir ke depan kita juga akan menghadapi itu. Karena memang perguruan tinggi kita itu kebanyakan juga melihat dan bercermin kepada perkembangan perguruan tinggi di luar. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada kawan-kawan dosen yang bersemangat untuk melanjutkan S3, karena ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akreditasi prodi masing-masing. Fakultas hanya bisa mensupport secara lisan saja. Kalau finansial, mohon maaf, belum bisa sampai sejauh ini. Tetapi saya bermohon, karena ini merupakan tanggung jawab personal masing-masing dosen, mari kita bersemangat untuk melanjutkan S3 bagi yang masih S2. Alhamdulillah 4 prodi di Fakultas Dakwah itu ketua prodinya S3, Prof. Bu ya. Yang 2 insya Allah sebentar lagi, tahun depan insya Allah S3, dokter. Jadi yang 2 itu saya sebutkan prodi PNI, Ibu Dr. Titi Antin. Yang kedua itu prodi Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. M. Badri. Kemudian yang dua ini sudah istilahnya udah hampir matang, udah direbus hampir matang. Yaitu Kaprodi MD, Bapak Khairuddin, kemudian Kaprodi BKI Bapak Zul Amri. Insya Allah tahun depan ini dokter. Jadi kalau saya bilang kepada kawan-kawan dosen, ayo kita S3, sudah ada contohnya, ketua prodinya udah S3. Jadi saya tak ada beban. Mudah-mudahan ke depan sekretaris prodi juga S3 semua. Sekretaris prodi kejebak macet namanya.
Ya, Pak Artis yang paling terkenal se-Indonesia belum datang. Jadi Prof, ada dosen kita yang memang sangat terkenal, namanya Pak Artis. Jadi hanya satu-satunya saya pikir di Indonesia, dosennya Pak Artis. Mudah-mudahan Sekretaris Prodi ke depan juga semangat termotivasi S3, karena dari aspek akreditasi kita kemarin saya sudah lapor juga ke Ibu WR1. Prodi pengembangan masyarakat Islam kita mengalami sedikit ini karena aspek itu, salah satunya SDM dosen kita kurang memenuhi persentase yang kualifikasi akademik tadi. Jadi kalau untuk syarat akreditasi unggul itu Prodi itu 35% minimal dosen tetapnya harus S3. Jadi kalau di PMI ada 10 minimal 4 lah yang S3 itu. Nah sekarang sebenarnya sudah terpenuhi, cuma tinggal pelaporannya aja di PDDT. Alhamdulillah Pak Kiai kita, saya selalu menyebut Pak Kiai, Dr. Kiai Haji Ghazali sudah S3, tinggal pelaporan. Jadi insya Allah kalau sudah ini masuk, insya Allah 4 sudah terpenuhi. Jadi ke depan kita berharap kawan-kawan dosen bersemangat untuk melanjutkan S3. Kemudian kedua, saya berpesan kepada kita semua terkait dengan aspek mahasiswa ini, persentase kecepatan kelulusan. Memang kadang-kala ada beberapa dosen yang sangat bersemangat dalam konteks menjaga mutu ya, sehingga proses bimbingan skripsinya itu bukan diperlambat, tetapi diperlama biar matang. Tetapi ternyata tuntutan akreditasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tuntutan akreditasi itu meminta kita untuk segera mempercepat kelulusan. Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu sekarang didorong mirip seperti perusahaan. Jangan lama-lama diduga. Ya kalau bisa selesai produksi dilepas, gitu kan. Terima lagi, lepas lagi, terima lagi, lepas lagi, gitu kan. Jadi itu sepertinya tuntutan dari apa? Dari akreditasi, dari regulator regulator perguruan tinggi yang menuntut kita untuk mempercepat kelulusan, sehingga persentase kelulusan itu setiap tahun itu kita harus pantau. Ketua Prodi harus memantau itu. Karena memang di pemantauan kemarin salah satu yang menjadi poin kelemahan kita, saya tengok di Prodi PMI itu bercermin kepada Prodi PMI itu adalah persentase kelulusan tepat waktu. Jadi persentase kelulusan tepat waktu itu di semester berapa? Semester 7, 8, dan 9. Jadi kalau sudah lewat semester 10 itu sudah dianggap di luar ketepatan kelulusan. Jadi kawan-kawan dosen, saya berharap untuk membantu adik-adik mahasiswa kita dalam proses bimbingan tanpa mengabaikan kualitas tentu saja. Mari kita dorong bersemangat untuk mempercepat kelulusan adik-adik mahasiswa kita. Karena memang pemahaman kita mungkin sudah perlu dirubah. Inilah disebut dengan perubahan sosial tadi. Jadi kalau konsepnya ya kalau bimbingan lama semakin bagus. Kalau sekarang ternyata tidak. Bimbingan skripsi itu ya semakin cepat semakin baik gitu. Dan saya tengok salah satu hal yang memperlambat kelulusan itu ya skripsi itu tadi. Skripsi itu. Jadi kalau mata kuliah kan rutin tuh setiap semester dikeluarkan, kemudian setiap semester mahasiswa mengambil, keluar nilai. Jarang mahasiswa yang bermasalah dia untuk lulus tepat waktunya itu di mata kuliah. Biasanya di skripsi. Dan biasanya di skripsi itu banyak faktor, tidak hanya pembimbing. Di situ ada mahasiswa yang malas, gitu kan. Mahasiswa yang hanya menghadap sekali habis itu menghilang. Nah, di sini perlu kita pembimbing skripsi untuk bagaimana caranya agar bimbingannya didorong, dimotivasi untuk segera menyelesaikannya. Ini menjadi poin penting karena itulah catatan kita ketika memperhatikan akreditasi PMI dalam minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurikulum yang akan kita review ini pada dasarnya kebanyakan nanti arahnya adalah kurikulum program studi. Saya bermohon kepada Bapak Ibu yang masing-masing prodi untuk melihat kembali kurikulum yang sudah
kita tetapkan tahun 2019. Jadi terakhir kurikulum kita review dan kita tetapkan sebagai kurikulum sampai sekarang itu adalah kurikulum berbasis KKNI tahun 2019. Mari kita tengok sama-sama, kita lihat kira-kira kurikulum yang ada itu sudah menjurus kepada profesi yang didambakan oleh kita semua. Karena kurikulum itu arahnya adalah membentuk alumni yang sesuai dengan profesi yang diinginkan. Maka bercermin kepada itu, dasarnya adalah masukan dari kebutuhan dari dunia industri, kebutuhan dari masyarakat luar. Ini yang kita dengarkan, dan itulah kemudian menjadi dasar bagi kita untuk mereview atau merevisi kurikulum yang sudah ada. Karena penting bagi kita untuk memperbaiki kurikulum dalam rangka, makanya dalam aturan itu setiap minimal kalau tak salah 3 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun itu memang kurikulum harus direview karena untuk melihat kebutuhan masyarakat. Kita melihat masyarakat itu di era sekarang itu perubahannya cepat sekali. Saya ambil contoh untuk prodi ilmu komunikasi. Prodi ilmu komunikasi ini merupakan prodi yang paling tertantang untuk melakukan perubahan. Saya perhatikan. Kenapa? Karena di era sekarang ini saya tengok dalam 1-2 tahun terakhir ada profesi baru yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya 10 tahun yang lalu itu belum ada profesi itu, yaitu content creator. Content creator itu ternyata sekarang saya perhatikan tidak hanya menjadi profesi yang luar biasa, tetapi sangat menjanjikan. Tidak hanya profesi yang hanya pendapatannya hanya beberapa juta, tapi bisa miliaran. Dan itu menjadi semacam cita-cita dari beberapa, saya tengok dari beberapa mahasiswa, dari beberapa anak-anak kita yang arahnya ingin menjadi content creator, menjadi YouTuber, ya kan, menjadi pengelola mengelola akun TikTok sehingga menghasilkan uang yang melimpah. Karena profesi-profesi seperti ini ternyata tidak fix waktunya sangat fleksibel sehingga banyak orang tertarik menjadi content creator. Ini kemudian dilihat kurikulum ilmu komunikasi, sudahkah kurikulum yang ada itu menciptakan arahnya ke arah itu, ke arah bagaimana menghasilkan lulusan yang terkait dengan profesi itu. Ini tantangan kita semua, termasuk juga prodi manajemen dakwah. Saya melihat profesi manajemen dakwah ini sekarang begitu pesat akibat dari munculnya media sosial. Jadi banyak dai-dai itu sekarang populer karena dia kemudian memanfaatkan media sosial. Saya berharap alumni MD ke depan itu salah satunya adalah sebagian dari mereka itu terjun menjadi pengelola akun-akun itu. Walaupun dia tidak menjadi dai, tetapi tim di balik dai itu adalah alumni manajemen dakwah. Termasuk juga prodi BKI. Saya melihat prodi BKI ini luar biasa ini potensinya. Kenapa? Karena ternyata di era sekarang ini ketika modernisasi begitu pesat, gitu kan, perkembangan modern begitu cepat, kesehatan fisik begitu prima. Kita kan rata-rata orang kalau ke rumah sakit itu hampir rata-rata saya perhatikan. Orang yang sakit datang ke rumah sakit itu rata-rata ada obatnya, ya kan? Jadi semakin modern kita ternyata kesehatan fisik kita itu semakin bagus. Tetapi pertanyaannya, kesehatan rohaninya, kesehatan mentalnya itu semakin bermasalah. Banyak mereka yang stres karena pekerjaan. Sampai contoh saya aja sendiri. Kadang-kadang saya stres juga. Jadi secara fisik, finansial cukup, finansial memadai, gitu kan. Penghasilan banyak, gitu kan. Apalagi dosen ini remunnya banyak ini. Setiap 1 bulan ada remunnya, nanti 6 bulan sekali ada remunnya. Semakin sejahtera, gitu. Tetapi kesejahteraan fisik yang dia dapat tidak paralel dengan kesejahteraan jiwa. Hanya konselor datang untuk memenuhi itu, memberikan nasihat-nasihat, gitu kan. Ya. Karena saya tengok kesejahteraan fisik ini arahnya kepada hal-hal lain. Nah, misalnya menambah istri, ini bahaya. Nanti BKI bikin labornya,
labor konselor. Kalau ada dosen yang secara fisiknya bagus, kesejahteraan meningkat, tapi mau menambah istri di konseling. Kemudian prodi PMI, saya tengok prodi PMI ini juga sangat potensial untuk berkembang, karena profesi menjadi pemberdaya itu ternyata sekarang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemberdaya, pendamping desa, karena banyak desa-desa di Indonesia itu ternyata sekarang membutuhkan pendamping. Bukan hanya Bapak Ibu yang membutuhkan pendamping, desa-desa ini membutuhkan pendamping untuk diberdayakan. Karena ternyata di era pemerintahan Jokowi ini dana desa itu luar biasa besarnya. Ini menjadi potensi PMI. Maka kurikulum PMI ini sudah sesuaikah dengan kebutuhan itu atau belum? Kalau belum, ya bagaimana kita melihat itu, dievaluasi, direview. Jadi itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam review kurikulum kita kali ini bisa menghasilkan kurikulum yang betul-betul adaptif terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat, khususnya tidak hanya di dunia kerja atau dunia industri, tapi juga kebutuhan masyarakat pada umumnya. Karena memang kita melihat fakultas dakwah ini insya Allah sampai akhir kiamat pasti ada, selama manusia beragama Islam masih ada. Jadi kalau kita bayangkan fakultas-fakultas lain mungkin berpikir gitu kan, bisa saja suatu saat dia bisa tutup karena tidak dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau fakultas dakwah, insya Allah selama manusia di dunia ini masih banyak beragama Islam, fakultas dakwah pasti akan dibutuhkan. Itu ya, karena itulah bedanya fakultas dakwah, fakultas agama dengan fakultas-fakultas lain. Kalau fakultas lain mungkin ketar-ketir. Misalnya saya ambil contoh, mungkin fakultas apa ya yang sekarang, mungkin fakultas ilmu komunikasi, prodi konsentrasi jurnalistik. Ini juga mungkin ke depan itu juga akan mengalami perubahan. Karena sekarang setiap orang saya tengok bisa menjadi jurnalis. Nah, kayak istilahnya citizen journalism gitu kan. Munculnya media-media sosial, akun-akun media sosial, kita semua menjadi pengelola akun masing-masing. Itu ternyata kita semua bisa menjadi jurnalis bagi masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi prodi ilmu komunikasi. Jangan-jangan profesi wartawan ke depan itu tidak ada lagi. Tetapi profesi dai, insya Allah selama, kalau saya mungkin sampai akhir kiamat, mungkin masih ada dai itu. Jadi ini merupakan salah satu poin penting fakultas agama yang ada di Indonesia. Itu kelebihan yang mungkin bisa kita jadikan poin penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terakhir saya minta Ibu WR untuk nanti membuka acara review kurikulum dengan resmi, mewakili rektor, karena rektor hari ini ada acara rapat senat. Salah satu poin penting rapat senat itu, ini insya Allah WD1 akan dinominasikan menjadi rektor, menjadi profesor. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan, karena fakultas dakwah ini satu-satunya fakultas di UIN ini yang belum ada profesornya. Satu-satunya fakultas di UIN ini yang belum ada profesornya. Mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan sudah banyak bermunculan, dan kita berharap Bapak Ibu yang sudah doktor ini, ayo kita sama-sama semangat untuk berkolaborasi untuk menulis karya ilmiah, untuk publikasi, sehingga kita sama-sama maju bersama-sama. Karena era sekarang bukan era kompetisi, tapi era kolaborasi. Kalau kompetisi itu saling menginjak, satu lari ke depan, di belakangnya kalau bisa yang paling depan itu dicegah jangan sampai terdepan, dipegang, diganduli istilahnya. Itu kompetisi. Tapi kalau kolaborasi, kita sama-sama maju bersama-sama. Jadi mari kita maju bersama-sama, kita berkolaborasi dalam rangka memajukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya, dan UIN Suska pada umumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.